Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Mulyani MPD selaku dosen pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar, pemodernan bahasa, dan manfaat serta kerugian ilmu pengetahuan teknologi. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 12. Yang pertama adalah saya sendiri, Nurul Hikmah, MNPM 202021579003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Febranto dengan NPM 20215030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Budi Nisa Fitri, NPM 202021579002. Yang pertama, bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik ialah sesuai dengan situasi komunikasi formal dan non-formal, yang bertujuan informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh mitra tutur dengan baik. Bahasa benar ialah sesuai dengan bahasa Indonesia baik dari segi pembentukan kata, perkalimatan, maupun penulisan ejaan. Berbahasa yang benar harus sesuai dengan kaidah bahasa atau kebakuan bahasa. Bahasa yang benar mengacu pada penggunaan bahasa pada suatu formal yang menuntut penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Penulisan kata yang baik dan benar. Yang pertama, mati, meninggal, wafat, tewas, gugur, mangkat, mampus. Berikutnya, pasca sarjana, pasca operasi, pasca gempa, pasca banjir, dan pasca nikah. Berikutnya, tuna rungu, tuna susila, tuna wicara, dan tuna netra. Berikutnya, antar kota, antar provinsi, antar pulau, dan antar bagian. Contoh berbahasa yang benar tetapi tidak baik. Percakapan ini terjadi di pasar. Ibu, berapakah harga 1 kilo daging sapi? Harganya 100.000. Bolehkah saya menawar menjadi 85.000? Contoh kedua, contoh berbahasa yang baik tetapi tidak benar. Percakapan ini terjadi di kantin. Bu, kopi 1, gulanya dikit aja. Pakai susu nggak? Nggak usah. Contoh berbahasa yang baik dan benar. Percakapan ini terjadi di dalam rapat. Kami belum dapat memberikan keputusan karena kami harus melaporkan terlebih dahulu masalah itu kepada pimpinan. Kalau demikian, kami akan menunggu keputusan dari tim Bapak. Bahasa lisan disampaikan secara lisan, berhadapan dengan mitra tutur, langsung mendapat balikan dari mitra tutur, kesalahan ucapan dapat langsung diperbaiki, dan kebakuan lisan. Dua hal yang harus diperhatikan dalam berbahasa lisan. Yang pertama adalah situasi, dan yang kedua adalah mitra tutur. Nah, situasi yang harus diperhatikan adalah situasi tersebut santai atau formal. Yang kedua, mitra tutur. Yang harus diperhatikan, apakah mitra tutur kita itu orang dewasa, atau anak-anak, laki-laki, atau perempuan, atau bahkan status dan jabatannya. Ada beberapa pilihan kata yang bisa digunakan dalam berbahasa lisan. Misalnya, kuburan, makam, dan pusara. Kemudian dipecat, di PHK, dirumahkan. Kemudian mengundurkan diri, pensiun dini. Penonton dengan pemirsa. Hamil dengan mengandung. Memerintah dengan menugasi. Kurban dengan korban. Nah, ada juga pilihan kata berkonotasi baik. Misalnya, meminta dengan memohon, datang dengan hadir, berkeinginan dengan berharap, bekas dan mantan.
Kemudian ada juga pilihan kata, ketepatan penggunaan kata. Misalnya melihat, melihat, menonton, kemudian ada lagi membesuk. Membesuk, datang, berkunjung, kemudian ada mengikuti, mengikuti, mentaati, mematuhi. Nah, tadi sudah ada lagi penonton dengan pemirsa, itu juga ketepatan penggunaan kata. Bentrok, bertubrukan, bersamaan. Tuh. Ada lagi acuh, peduli, perhatian, dan seterusnya dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh pilihan kata, ya. Dari pilihan kata yang biasa, pilihan kata berkonotasi baik, dan juga pilihan kata ketepatan penggunaan katanya. Nah, selanjutnya macam-macam bentuk kata. Yang pertama ada bentuk penghalusan. Misalnya, diinterogasi menjadi dimintai keterangan, ditangkap menjadi diamankan, dipenjara menjadi diinapkan, ceroboh menjadi kesalahan prosedur, dipecat menjadi dirumahkan, kenaikan harga menjadi penyesuaian harga, WTS menjadi PSK. Yang kedua, ada bentuk homonimi. Ini adalah suatu kata yang memiliki relasi, makna yang berbeda tetapi mempunyai kesamaan dalam hal fonologis atau ortografis atau tulisannya. Contohnya TPA. TPA bisa menjadi beberapa kepanjangan. Yang pertama, TPA bisa menjadi Taman Pendidikan Al-Quran. TPA juga bisa menjadi tempat penitipan anak. TPA bisa menjadi tempat pembuangan akhir. Ada lagi PM, bisa juga Perdana Menteri, bisa juga polisi militer. Kemudian ada bentuk metonimia. Metonimia ini adalah sebuah majas yang menggunakan sepatah dua patah kata yang merupakan merek, macam, atau lainnya yang merupakan satu kesatuan dari sebuah kata. Gaya bahasa ini disebut pengganti nama yang berupa atribut, objek, atau penggunaan sesuatu yang lebih dekat dan berhubungan dengan pengganti objek tertentu. Contohnya seperti yang sering kita temui, yaitu aqua. Yang kita maksud itu adalah air mineral. Tapi apapun merek yang sedang kita pegang, mau itu le mineral atau apapun, yang kita sebut adalah aqua. Kemudian ada lagi proyektor dengan infokus. Harusnya kan proyektor, tapi keseringannya orang menyebutnya infokus, padahal mereknya misalnya Samsung, ya. Kemudian ada amplop, identiknya dengan uang. Indomie, semua jenis mie instan disebutnya Indomie, ya. Selanjutnya sanyo, padahal yang kita maksud adalah jenis mesin penyedot air. Ada juga kalau di Padang, biasanya mereka menyebut Honda, padahal yang mereka maksud adalah motor. Merek apapun motor itu, mereka menyebutnya Honda. Ada lagi Londo, itu untuk orang asing. Berikutnya, kesantunan berbahasa. Pertama, berikan keuntungan yang lebih besar pada mitra tutur. Usahakan mitra tutur memiliki pilihan yang lebih banyak. Yang kedua, gunakan bentuk perintah yang tidak langsung. Mitra tutur memiliki posisi untuk menolak atau menerima perintah. Contoh kesantunan berbahasa. Saya mau bertemu dengan Bapak pukul 09.00 di kantor. Yang pertama, dapatkah saya bertemu dengan Bapak pukul 09.00 di kantor? Tanda tanya. Yang kedua, apabila berkenan, kapankah saya dapat bertemu dengan Bapak? Tanda tanya. Contoh kesantunan. Bertelepon pertama. Penelpon. Selamat pagi. Saya Lina Anggraini Mulyono dari Unidra. Ingin bicara dengan Peti Nur Fatimah. Penerima, silakan tunggu sebentar. Penelpon. Selamat pagi. Mohon dapat dihubungi dengan pesawat 23. Penerima, bolehkah saya tahu dengan siapa saya berbicara? Contoh bertelepon kedua. Penelpon, halo, Fauji ada? Penerima, ini siapa? Penelpon, dari temannya. Penelpon, ya bilang saja dari temannya, dia sudah tahu kok. Berikutnya, bentuk baku. Yang pertama, 1A, mereka berada di sekolahan. 1B, mereka berada di sekolah. Yang kedua, 2A, acara itu kurang menarik bagi
wirasawan. 2B. Acara itu kurang menarik bagi pemirsa. Ketiga, 3A. Kami sudah lama langganan koran ini. 3B. Kami sudah berlangganan koran itu. Yang keempat, 4A. Permintaan para langganan belum dapat kami penuhi. 4B. Permintaan para pelanggan belum dapat kami penuhi. Yang kelima, 5A. Mereka akan merubah posisi meja ini. 5B. Mereka akan mengubah posisi meja ini. Pernyataan yang ambigu. Laporan keadaan mahasiswa baru dapat dikerjakan besok pagi. Laporan keadaan mahasiswa baru dapat dikerjakan besok pagi. Laporan keadaan mahasiswa baru dapat dikerjakan besok pagi. Tahun ini SPP mahasiswa baru dinaikkan. Menurut berita, burung Pak Lurah sakit. Contoh lain ambigu. Percakapan ini terjadi di ruang kuliah antara dosen dan mahasiswi. Maaf Pak, saya terlambat. Terlambat kok lapor saya? Lapor siapa Pak? Silakan lapor pada orang yang membuat Anda terlambat. Contoh kebakuan bahasa tulis. Bagi mahasiswa yang sudah membayar SPP, dapat mengambil jaket alma mater di bagian kemahasiswaan. Mengenai masalah kenaikan SPP dapat dibicarakan dalam rapat besok pagi. Jika dia tidak mengikuti ujian, maka tidak akan mendapatkan nilai. Kami sudah kirim surat itu kemarin. Selanjutnya, ada kesejajaran bentuk atau bisa juga disebut dengan kesamaan bentuk. Yang dimaksud dengan kesejajaran bentuk adalah jika bentuk pertama merupakan nomina, maka kategori kata yang sederajat juga nomina atau pernyataan berikutnya juga nomina. Contohnya, tim ini akan bertugas memeriksa, menilai, dan menentukan proposal yang akan diterima. Contoh yang kedua, tugas pustakawan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan mengatur peminjaman buku. Ada juga kesejajaran makna. Contoh dari kesejajaran makna yang pertama adalah mereka sudah berusaha tetapi gagal. Atau yang kedua, orang itu kaya tetapi dermawan. Yang ketiga, kukuh mahasiswa tertinggi di kelasnya. Yang keempat, Feti dan Triska adalah mahasiswa terpandai di kelasnya. Contoh berikutnya, dia berasal dari keluarga yang terhormat. Yang keenam, mereka saling berjabat tangan atau keduanya saling menyapa. Yang kedua, makna pemodernan bahasa. Makna pemodernan bahasa mencakup usaha menjadikan bahasa itu bertaraf sederajat searah fungsional dengan bahasa-bahasa lain yang lazim disebut bahasa terkembang yang sudah mantap. Pemodernan itu dapat juga dianggap proses penyertaan jadi warga keluarga bahasa di dunia yang memungkinkan penerjemah timbal balik ke antar terjemahan di dalam berjenis ragam wacana atau satuan teks tutuan yang berurutan. Pemodernan itu selanjutnya dapat diartikan pemutakhiran bahasa sehingga serap dengan keperluan komunikasi dewasa ini di berbagai bidang kehidupan seperti industri, pemiagam, teknologi, dan pendidikan lanjutan. Bahasa Inggris mengalami proses itu selama abad ke-15. Kurung buka Ferguson 1968, kurung tutup, dan bahasa Jepang mengalaminya pada akhir abad yang lalu. Kurung buka New Stop 1980, kurung tutup. Bahasa menyambut iptek. Bahasa Indonesia dalam iptek. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa berfungsi sebagai wahana untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan sekecil-kecilnya untuk penuturan ilmu. Dengan demikian, salah tafsir atau makna ganda sedapat mungkin dihindari. Karena itu, kata yang terpakai umumnya lebih bersifat denotatif daripada konotatif. Ungkapan yang terpakai itu sederhana tanpa basa-basi. Di samping itu, kejelasan tuturan ditandai dengan urutan keterangan yang saling berhubungan dan mudah dipahami oleh pembaca. Bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai sarana pengembangan iptek atau ilmu dan teknologi ditinjau dari segi usia,
Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang masih muda. Penyajian karya ilmiah populer tidak memerlukan skemata atau pengetahuan yang lebih rumit tentang segala sesuatu yang dibahas. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat disajikan dengan bahasa yang jelas dengan mempergunakan istilah yang lazim digunakan dalam masyarakat umum. Manfaat iptek. Manfaat iptek secara umum mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapatkan informasi yang diperoleh juga akurat. Dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Dan sumber daya alam yang ada di bumi ini lebih mudah dikelola dengan optimal dan berkualitas. Selanjutnya, manfaat iptek juga lebih banyak lagi. Banyaknya industri baru dan perusahaan baru yang dapat memberikan lapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Kemudian mengurangi pemakaian bahan alami yang semakin langka. Dapat juga membawa kita manusia ke zaman yang lebih maju dan modern. Berikutnya manfaat iptek dalam bidang pendidikan. Yang pertama, munculnya media massa elektronik yang dapat menjadi sumber ilmu dan informasi pendidikan. Yang kedua, munculnya berbagai macam metode pembelajaran yang baru sehingga memudahkan pelajar memahami materi-materi pelajaran. Yang ketiga, mempermudah sistem pembelajaran karena kemajuan iptek saat ini belajar tidak lagi harus bertatap muka. Belajar sudah bisa dilakukan dengan jarak yang jauh sekalipun. Yang keempat, mempermudah dalam mengolah data nilai dengan menggunakan iptek. Sebelumnya semua tugas dilakukan dengan cara yang manual termasuk menyimpan nilai-nilai siswa oleh guru. Saat ini semua sudah bisa dilakukan dengan mudah. Sudah ada komputer dan berbagai teknologi canggih lainnya yang akan mempermudah pekerjaan. Berikutnya kerugian perkembangan iptek. Yang pertama, kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan melalui media yang ada. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah atau sempurna. Akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang ketiga, salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat atau short span of attention.